Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Mari Muhammad. Bung Karno, kepemimpinan yang tidak berakhir. Hampir semua bangsa memiliki tokoh-tokoh legendaris yang akan dikenang dan selalu dicari kembali, digali-gali sisa-sisanya dari sisi-sisi yang terdalam sepanjang perjalanan sejarahnya. Tokoh-tokoh seperti ini akan dijadikan idola, apalagi kalau bangsa itu sedang mengalami kesulitan besar, bagaikan kapal di tengah malam gelap gulita, terempas terkena badai, dan setiap saat dapat menumbuk karang yang terjal. Itulah gambaran yang mencuat di pikiran dan hati saya untuk menggambarkan keadaan negeri ini dan sosok Soekarno setelah lebih dari 3 dekade tenggelam karena keyakinan politiknya, benturan-benturan dari dalam, dan ketidaksenangan dari luar. Perkenalan saya dengan Bung Karno terjadi melalui pidato-pidato yang saya hadiri, yang seringkali digelar di Gelora Bung Karno. Tulisan-tulisannya saya ikuti dan saya kagumi pada tahun 1960-an ketika menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi UI dan aktif di HMI. Soekarno seorang visioner, populis, orator, dan demagog sekaligus. Soekarno seorang pemimpin yang karismatik, berpenampilan menarik, juga bagi wanita, hangat dalam bergaul. Dia sering rindu untuk menjadikan mimpi-mimpinya menjadi kenyataan. Gambaran tentang sosok Soekarno seperti itu saya dapatkan waktu bertemu dengan sang pemimpin besar itu bersama beberapa orang tokoh HMI. Saya tidak bisa membayangkan riwayat seorang tokoh besar bagi bangsa dan negaranya berakhir dalam suasana yang menyedihkan serta tetap menyimpan beribu misteri. Tetapi jangan dikira pengalaman yang pahit seperti ini dirasakan hanya pada diri Bung Karno. Muhammad Hatta, sang pendamping proklamator, juga mengalami masa pengucilan setelah mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Sultan Syahrir dan banyak tokoh masyhumi mengalami pula masa yang sangat tidak menyenangkan karena berseberangan jalan dengan Soekarno. Jika diikuti pikiran-pikiran Soekarno dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, jelas bahwa pikiran-pikirannya sangat gandrung pada sistem sosialisme seperti halnya Muhammad Hatta. Agar membumi, Soekarno memperkenalkan konsep marhenisme, diambil dari nama petani miskin di Jawa Barat, si Marhen. Dia sudah memperkenalkan nama itu pada tahun 1926 dan dijadikannya atas Partai Nasionalis Indonesia yang ia dirikan pada tahun 1927, setahun sebelum Sumpah Pemuda dicetuskan. Soekarno tak tanggung-tanggung. Ia mendefinisikan marhenisme sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia.
kejujuran intelektual yang patut dihargai. Soekarno juga sangat gandrung pada persatuan nation Indonesia yang diyakininya bercabang pada 3 aliran besar dari pohon yang sama, yaitu nasionalis, Islam, dan sosialis. Dalam perkembangan selanjutnya, ketiga aliran itu hendak ditempatkan dalam satu rumah besar Indonesia yang kemudian dikenal dengan sebutan Nasakom, yang ia yakini perlu dan memang dapat bersatu. Sebagaimana halnya Karl Marx, Soekarno pada dasarnya seorang borjuis, tetapi dalam kiprah politiknya mengedepankan cara-cara radikal dan revolusioner yang berwatak kekiri-kirian atau sosialistis. Pada tahun 1965, setelah G30S meletus, tuntutan pembubaran terhadap PKI yang dianggap terlibat dalam G30S mengalami eskalasi, dan Soekarno tetap tak goyah untuk menerima tuntutan itu. Andai kata Soekarno bersedia langsung membubarkan PKI dalam kurung tidak melalui Super Semar, sangat mungkin karier politiknya masih akan terus berlanjut dan entah sampai kapan. Sekarang ini persepsi masyarakat tampak menolak sepenuhnya peninggalan yang diwariskan pemerintahan Soeharto. Tidak sedikit yang berpikir untuk kembali lagi ke dalam gerakan-gerakan dan pikiran-pikiran seperti yang dicontohkan Soekarno. Semangat keadilan dan persatuan tentu relevan untuk diambil dari Soekarno dan para pemimpin Indonesia lain yang dikenal sebagai Founding Fathers, bapak pendiri republik ini. Tetapi saya tidak dapat membayangkan jika ada gerakan yang hendak menjadikan pikiran-pikiran Soekarno sebagai dogma yang doktriner yang sungguh akan membelenggu dinamika bangsa ini dan terperangkap pada sekadar masa lalu. Rupanya karena itu pula dengan sadar Soekarno tidak pernah menyebutkan pikirannya sebagai Soekarnoisme, tetapi sebagai Marxisme yang digali dari buminya sendiri untuk menyuburkan tanah airnya. Bangsa ini harus membangun masa depan, membuat garis ke depan, bisa garis lurus, bisa merupakan garis yang turun naik. Kita tidak hendak jalan ke belakang atau membuat lingkaran, tetapi tetap menimba pelajaran dari masa lalu guna membangun masa depan bangsa yang lebih cerah. Jangan sampai kita terjerembab pada perangkap ideologis yang sangat sempit, misalnya sekadar pro dan anti komunis. Soekarno perlu dilihat seutuhnya dan tidak sekadar pada sisi pro dan anti komunis. Analisis kebutuhan masyarakat kontemporer menunjukkan bahwa mereka sudah hampir tidak hirau pada fosil-fosil dan jargon lama seperti kapitalisme, Marxisme, dan komunisme. Yang lebih mereka kehendaki adalah paham-paham dan gerakan egaliter, menjunjung tinggi nilai-nilai amanah, dan benar-benar lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Aktivis 66, mantan Menteri Keuangan, Gatra 9 Juni 2001, halaman 110.